Boten Muljaeki Wakil Dirut BMT Tujukan Bendahara BMT Pusat saya Boten Muljaeki saya kata pengurus MWCNU Kalianget dari jajaran Tamfidiyah Banom lembaga pasukan pengurus ranting saya hadir saat samakin sejatinya Boten Muljaeki. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngiring Boten sareng panjenengan sateja menjugoki boti syukur dekat Allah Subhanahu wa taala. Sampun apareng banyak-banyak kanikmatan, nikmat sehat terus sempat. Saya kena malam samangken Boten sareng panjenengan sateja bisa hadir di dalam acara pembangkian Into sosialisasi tentang BMT kalaban keberadaan sehat walafiat malal muka satajana selalu ngauli rahmat Allah taala ngauli syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjukan malal muka ngauli barokah dari satajana muassis Nahdlatul Ulama amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam malal muka selalu terjurahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat Boten Muljaeki, Boten tidak akan panjang lebar. Saya pertama matur sakalangkung atas rukuna para panjenengan saja khusus epon saya dari BMT saya ampun meluangkan waktu jadi BMT Paleman sampai ini kita Paleman ini guys. Kita di kantor kita Paleman jadi matur sakalangkung malam muka satu jena rukuna para panjenengan saja ada tetap ditambah amal ibadah mungkin Allah Subhanahu wa taala terjukan dekat saja pengurus baik dari Syuriah dan Fidiyah Banom lembaga ranting saya hadir saat samakin juga atau sakalangkong akhirnya kita nanti ikuti bersama tentang paparan-paparan dari BMT Ponapa BMT produk ke Ponapa VI terus bagian-bagian maksudnya oleh-oleh ke MWC Ponapa ini ada kian terang kian nanti bisa kita ada dialog makanya saya para buni bendahara bagian keuangan langsung saya dihadirkan dekat MWC NU Kalianget saya Kak Dima parloi kaun ini insya Allah tanggal 6 September hari Jumat nikah kali Rebu Kamis kali Telur ya insya Allah launching BMT NU Kalianget undangan sudah siap kali Maki minta tolong udah ke bagian ranting-ranting kan itu juga bodoh pentol-pentol ento ya juga ento akan buat diundang bagian untuk kinyoana tolong padu Pak Aki terjugan Boten matur sakalangkung dek ka sahibul baik ento alhamdulillah ya pun kalian tuh ketepatan yang beli budak eka jadi mata sakalangkung saya ampun menyediakan segala sesuatunya tempat sareng lain-lain epon di Boten atas nama pengurus MBC mata sakalangkung mungkin saya dinto mohon saborah manabi pada kekurangan wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkung itu sambutan dari Ketua MWCNU Kecamatan Kalianget satu sepon Gadinto paparan tentang BMT NU saya itu diaturki langsung itu langsung sareng wakil direktur BK Sadera Abdina ngatur.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi tahirin al-mukramin, amma ba'du. Saya bertenggolah hormati Rois Syuriah MBCNU Kaliangat, terjukan Ketua Tamfidiah MBCNU Kaliangat, terjukan Satya pengurus MBCNU Kaliangat, saya bertenggolah hormati. Tak lupa juga saya bertenggolah hormati pengurus Badan Otonom terjukan lembaga di lingkungan MBCNU Kaliangat, terjukan Satya pengurus ranting sekecamatan Kaliangat. Alhamdulillah malam makin Kak Dinto kaula sareng panjenengan Satya bisa silaturahim di tempat Kak Dinto. Saya rencana awal estona sebenarnya Kak Dinto malam Ahad sikit dimin. Alhamdulillah kan toh. Tunda ke malam Selasa. Saya kena lambat abtina saya kancaan dari pusat kan toh tak pakai abit kan. Malam Ahad sikit buru kalau resan bersamaan sarang penutupan terjukan baiat pengelola BNTNU cabang Kaliangat. Sekarang satu aja pengelola cabang-cabang lain sedikit belum mengikuti diklat wajib. Tikanto pengelola BNTNU cabang Kaliangat ampun sudah didiklat juga dibaiat keakui menjadi pejuang ekonomi syariah melalui BNTNU untuk malam Ahad sedikit dimin. Malam makin ganto juga untuk pengelola swalayan NU Kaliangat. Saya kena nyong sapora, abdi lagi puru kanto terlambat sekitar 1 menit kanto, puru nyampe ke tempat Kak Dinto. Saya KPN 2, sholawat dan salam semoga tetap teratur keharibaan Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya sudah mengajarkan kepada kita bagaimana beliau mengelola perekonomian, bahwa ternyata di tengah masyarakat Jazirah Arab yang pada saat itu sangat kaya luar biasa, sangat cerdas luar biasa, sehingga Rasulullah meskipun dilahirkan dalam keadaan tidak memiliki ayah, tidak memiliki orang tua, tidak memiliki harta, bahkan tidak bisa membaca sekalipun, tetapi ternyata Rasulullah menemukan titik temu antara kecerdasan dengan kekayaan, ekikat itu kejujuran. Saya kena kanto menjadi sebuah keniscayaan bagi petenggolo saja, terutama cakanca pengelola BNTNU untuk karena benare saya teku untuk obang, benare saya teku obang, saya kena bisa saja kanto mana tak kuat iman epon, kanto bisa saja menyalahgunakan keuangan BNTNU. Kanto kan sebenarnya uang yang diamanahkan oleh anggota, oleh bapak ibu sekalian kanto, yang seharusnya dijaga sebaik mungkin. Bapak ibu sekalian yang kami hormati, BNT Kak Dinto pun apa? Sebenarnya BNTNU kanto sejak zaman Rasulullah sampai kepada sahabat-sahabatnya kanto sudah ada sebagai baitul mal, sebagai pengelolaan harta rampasan perang. Cuman oleh para sahabat beliau kemudian dikembangkan lagi sampai pada akhirnya masuk ke Indonesia tahun 1984, Baitul Mal wa Tamwil atau jadi pengelolaan dana mal bukan katipun apa dana Kak Dinto menjadi lebih produktif. Bapak Kiai dan Ibu Nyai sekalian yang kami hormati, dalam perkembangannya BNTNU Kak Dinto yang pada awal mulanya tahun 2004 didirikan atas inisiasi pengurus bidang perekonomian Lembaga Perekonomian MBCNU Gapura. Saya Kak Dima awal epon Kak Dinto memang asmakna BMT Nahdlatul Ulama tahun 2004 didirikan Ganto atas keprihatinan pengurus NU Gapura Ganto terhadap Belandanya rentenir yang tak lain korbannya kanto adalah warga Nahdien. Dibayangkan tahun 2004 Kitimin kanto warga Nahdien mendapatkan ancaman 100.000 obang seetare masang oleh ibu kanto nyecil benare terus sampai lunas kanto jumlahnya 1.150.000 sehingga kanto lebih 50%.
yang diberikan kepada mereka oleh warga Nahdien. Saya kena berangkat dari keprihatinan kanto tahun 2004 MBCNU menggagas keangkui Katipunapa memberikan sumbangsi peran untuk meminimalisir paling tidak terjadinya praktek-praktek Kak Dinto yang tidak lain tujuan utamanya kanto keangkui menyelamatkan warga Nahdien dari jeratan rentenir Kak Dinto. 2004 sampai 2005 kanto ternyata merupakan fase perjuangan. Saya Kak Dima pengurus waktu itu yang mulia Pak Haji Masyudi Kancillah beserta K. Darwis kanto. Kedua orang Kak Dinto selama sekian tahun dari 2004 sampai 2008 kanto mengorbankan segala sesuatunya baik harta, tenaga dan sebagainya untuk kemudian mengembangkan BNTNU. Saya Kak Dima Manabi Abdina kanto terlibat di tahun 2004 belum tentu kuat karena segala sesuatunya sudah diberikan, harta, jiwa dan sebagainya, kanto bahkan semua biaya operasional kanto ditanggung pribadi oleh beliau berdua. Sehingga BNTNU kanto hanya menghasilkan keuntungan 140.000 saat itu di tahun 2004 kanto. Tahun 2004. Saya Kak Dima dari Saleh Kororeng yang menyatakan siap untuk bergabung menjadi anggota. Ternyata ketika sudah diresmikan, sudah dibentuk kanto tinggal 17 orang. Senabung kanto. Senabung, sehingga setiap malam kanto yang dijemput. Maka terkumpullah kanto simpanan dari pengurus NU saat itu sebesar 400.000 kanto yang kemudian dijadikan modal awal untuk mendirikan BNTNU. Dan alhamdulillah sampai hari ini aset BNTNU kanto sudah 1,009 triliun kanto. Dan dana yang diberikan kepada NU secara kelembagaan kanto sudah 15,7 miliar mulai dari 2004 sampai dengan tahun 2023. Saya Kak Dima Deki Duken kanto MBCNU Kaliangat akan menerima 10% dari keuntungan yang diperoleh oleh BNTNU cabang Kaliangat kanto. Hati besaran yang diterima oleh BNTNU oleh pengurus MBCNU Kaliangat kanto sangat tergantung dari laba yang diperoleh oleh cabang Kaliangat. Milana dari Kak Dinto, pengurus MBCNU Kaliangat malam makin mengadakan acara keangkui Katipunapa mengembangkan BNTNU Kaliangat untuk lebih baik ke depan. Karena Punapa di Kaliangat kanto ternyata menjadi satu-satunya MBCNU yang mendirikan BNTNU berbarengan dengan swalayan NU kanto. Seperti misalnya pun perkembangannya biasa-biasa saja dengan cabang yang lain, kanto kan perlu kita evaluasi bersama kanto. Karena sudah lengkap antara BNT dengan swalayan kanto bersamaan waktunya. Mana di tempat lain kanto lebih awal berdiri BNT, baru kemudian swalayan. Termasuk Sekepura kanto BNT berdiri tahun 2004, swalayan kanto Kikpuru berdiri tahun 2011 kanto. Langkong sanapa tahun Kikpuru bojo swalayan kanto. Di Camplong misalnya Sampang kanto berdiri BNT tahun 2015 cabang Ekon. Swalayannya kanto baru berdiri tahun 2020. Jadi sekitar 5 tahun. Mana bikal yanget kanto arin bering kanto. Saya Kak Dima yang kita lakukan kanto setiap hari dari pengelola yang sudah dilantik menjadi pengelola yang sudah diambil sumpahnya kanto di baiat kanto setiap hari kanto kan pengelolanya ada 6 orang. Ada 6 orang. Beda si tugas kanto misalnya pun bapak kiai ibunya sekalian setiap hari kanto beda obeng si lebih compok nang di SMP KBNT beda petugas yang unik etempeng sabuk ibu benar pental misalnya pun ibu benar kasor meilang ibu benar
Berarti kantor lebih baiknya disimpan di BMT. Setiap hari kantor keluar petugas kantor untuk melakukan jemputan, perjukan, mengantarkan penarikan bagi anggota yang mau narik. Nah, dari simpanan Kak Dito, macam-macam simpanan di BMT. Saya pertama jelaskan kantor, setiap dari kita yang ingin menjadi bagian dari BMTNU, kantor harus menjadi anggota. Karena pun apa, badan hukum BMTNU kantor koperasi. Badan hukum kantor koperasi, dari kita kantor harus kemudian menjadi anggota sebelum kemudian melakukan transaksi yang lain, baik keangku nyimpen udah hal-hal lain yang berkaitan musuh BMTNU kantor. Sapun apa simpanan anggota kantor cukup 100.000 kantor sekalian. Selama menjadi anggota kantor cukup 100.000. Kantor sudah bisa melakukan kegiatan atau transaksi-transaksi yang lain. Tadi toh saya 100 kantor obeng tak elang, cuman kantor bisa pun kapan ketika Bapak Kiai Ibu Nyai kantor sudah berhenti dari keanggotaan, kantor bisa ditarik. Berarti obeng saya 100 kantor tak elang. Jangan Chandra Madura kantor benda BMT cabang Kaliangat, simpanan anggota. Baru kemudian ada simpanan-simpanan yang lain. Katia simpanan tabungan mudharabah. Tabungan kantor yang bisa diambil kapan saja. Seperti Bapak Kiai punya sekalian nabung gelap pagi kalau betok misalnya telepon, nabung beluk nabung kantor. Kalau telok sore tarik kantor tak boleh apa bisa. Kantor sesuai dengan namanya kantor tabah. Seperti pengelola di keputusan turun. Tabungnya kapan saja, ditariknya kantor mungkin kapan saja, kantor bisa. Beda tabungan bisa ditarik hanya ketika bulan puasa. Kantor namanya sabar. Nyimpen nabi deui kantor, cuman ditariknya hanya ketika bulan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 2 ekor. Kantor bisanya ditarik. Kita apa saling segi guru, kantor dibagi hasilnya. Bagi hasilnya, paruh hasilnya kantor lebih besar simpanan yang bisa ditarik ketika bulan puasa. Saya paling rajin sama saya gila kantor simpanan anggota, kantor saya paling rajin paruh hasil epon. Kemudian beda simpanan pendidikan, kantor hanya bisa ditarik ketika semesteran, sekolahan kantor. Nyimpennya bilik bayi kantor, nariknya juga hanya ketika semesteran, Sapun apa kantor bisa nyimpen 500 rupiah kantor bisa nyimpen 500 rupiah ada lebih kantor bisa ke simpanan sidik patona kantor simpanan pendidikan kemudian beda simpanan berjangka mana bining bank kantor deposito TBNT juga beda simpanan berjangka mudharabah utamanya biasa disebut cari si berkah. Kemudian manabi Bapak Kiai Ibu Nyai kantor tak poron paruh hasil saya kalau teroi bagi anak yatim ke fakir miskin ya telepon kantor BNT juga menyediakan nyamai pun tarawih tabungan ukhrawi kantor jadi tabungan yang hanya bisa ditarik kantor hanya tabungan pokoknya kantor paruh hasilnya dikelola BNT diberikan kepada fakir miskin dan anak yatim kantor. Kemudian saya satu telepon manabi Bapak Kiai Ibu Nyai sekalian tak poron dak kabar hasil kalau oleh hadiah misalnya pun ki puru nabung kan toh kalau keinginan hadiah kan toh juga beda kan toh kocak sajadah simpanan berjangka wadiah berhadiah kan toh jadi nabung segi ada ki puru nabung kan toh pun kenging hadiah sana apa tahun nabunga kan toh terserah kesepakatan setahun 2 tahun 3 tahun kan toh hadiah pun apa kantor rempet sebelumnya uang diserah terimakan. Ataupun ketika serah terima uang kantor kan sudah terjadi akad dengan itu. Jadi hadiah disepakati sebelum serah terima uang Kak Dinto. Kemudian dari obeng sepak kumpul kantor mana di simpanan pendidikan miliknya lembaga pendidikan. Maka setiap haflatul intihan kantor dari BMT juga memberikan beasiswa ke angkui lembaga tersebut. Sapun apa beasiswana sangat tergantung ke tabungannya masing-masing. Mana di tahun segi buru kantor beda saya sampai 113 juta kantor beasiswana. Beda 12 juta. Kibada juga saya ketebu kantor beda beasiswana.
keangkui kenapa lembaga pendidikan yang nabung di BNTNU gitu. Nah, kemudian dari obang pakumpul kanto sarang BNT kemudian dipinjamkan kepada warga sekitar Kalianget Kak Dito yang membutuhkan modal. Keangkui mengembangkan usaha, otabaipun keangkui memenuhi kebutuhan yang lain. Dipinjamkan kepada tetangga sekitar. Jadi secara tidak langsung kanto Bapak Gai Ibu Nyai sekalian nabung di BNTNU kanto juga abento tatangke si bodoh Kalianget kanto. Apa yang digunakan akadnya? Kanto mana bisa pertama akad mudharabah, otabana akad musyarakah, akad paruh hasil. Jadi Bapak Kiai Bunyai ngincem KBNT, misalnya pun 1 juta, keangkui usaha kenapa? Usaha kanto misalnya pun. Nah, kanto disepakati saat akan disepakati misalnya pun paruh hasilnya saparuh ebang. Misalnya saparuh ebang, maka setiap bulan ketika mau membayar, ketika mau mengancur kanto, ditanyakan oleh petugas sapun apa hasil epon bulan samaken. Misalnya pun hasilnya 100.000 dari inceman 1 juta kanto, maka saparuh ebang kanto saya ketebu, di saya ketebu saya paling aki ke BNT. Bulan kedua ketika ngancur boleh kanto, tanya aki boleh. Ternyata hasilnya saya ketebu misalnya pun, maka kanto saparuh ebang. Berarti sakami kanto. Bulan ketiga ternyata jangankan hasil kanto, malah rugi. Nah, maka ketika rugi kanto, selama kerugian Kak Dito bukan karena kelengahan, ketika rugi sejelas kan tak apareng bagi hasil kanto, tak apareng hasil ketika rugi. Nah, termasuk ketika bangkrutnya telepon, maka ketika terjadi hal ketika Dito, mana bukan karena faktor kelengahan dari orang cengencom, kanto semuanya ditanggung oleh BNTNU. Jadi orang Kak Dito tadi utang ke BNT, mana kanto bukan karena faktor kelengahan. Di mana karena faktor kelengahan, tak laku muka misalnya pun mana baru utabana ada unsur kesengajaan, maka kanto tetap yang sebagai utangnya yang bersangkutan gitu. Kanto akad saya pertama. Saya kaping 2 kanto akad murabahah, utabana jual beli. Utabana kanto akad baik bisa manil ajil kanto. Di akad jual beli. Jadi Bapak Gai Bunyai ngincem obang ke BNT kanto keangkui pun apa. Misalnya pun keangkui mau bagi sepeda motor. Pangki sepeda motornya harganya kanto 10 juta misalnya pun. Oleh BNT kanto barangnya diadakan, disiapkan, kemudian dijual kepada Bapak Gai Bunyai sekalian. Sapun apa jual kanto tergantung kesepakatan harga. Misalnya pun kesepakatannya 12 juta misalnya pun selama 10 bulan. Maka kanto harga tidak akan berubah meskipun Bapak Gai Bunyai kanto ternyata mampu melunasi di bulan ke-14 utamanya di bulan ke-20 misalnya pun. Kanto harga tak ubah sesuai dengan harga yang disepakati di awal. Atau mana makin kanto istilahnya leasing, jual beli kanto, jual beli. Saya kaping telok kanto akad rahan utamanya tetepen kanto. Jadi Bapak Kiai Bunyai pinjam ubang ke BNT bisa netep emas, bisa netep BBKB, atau ada sertifikat kanto. Jika itu gak kebejaminan BBKB-nya, gak kebejaminan. Saya Kak Dimba Kak Dinto hitungan biaya penitipannya, hitungan ujrohnya kanto harian. Jadi misalnya pun lunasi selama 2 bulan, maka kanto ujroh yang dihitung kanto hanya 2 bulan. Mana bisa bulan, kita bulan kanto saya hitung. Mana bisa langsung oleh obang, kanto bisa juga akadnya menggunakan rahan. Barang saya tetep aropa emas, aropa sepeda motor, utamanya barang elektronik lainnya kanto. Barang elektronik kanto bisa digadaikan, kanto menggunakan akad rahan. Juga kanto hitungan ujurnya harian. Di misal epon 5 are tebus, maka hitungannya kanto 5 are. Misalnya nilai barang kanto 1 juta misalnya pon, maka Bapak Kiai punya sekalian kanto mana emas kanto barangnya bisa oleh sampai sang atau seket kanto. Bisa sampai sang atau 50.000 uang yang diperoleh. Ujurnya kanto
per 1 jutanya 600 rupiah per hari. Jika itu insya Allah lebih murah kan tuh. Di mana bi markir misalnya pun semenep kan tuh gila. Tak ada pak sajam misalnya saya budi bukan tak ada pak sajam loh. Mana bi nanti emas BNT sehari semalam kan tuh per 1 jutanya kan tuh 600 rupiah. 600 rupiah. Jadi misalnya pun 10 hari tebus berarti 600 kali 10. Mana bi 5 hari tebus berarti 600 kali 5 hari. Jadi hitungannya harian kan tuh. Mana bi segantung. Kemudian saya terakhir kan tuh juga menggunakan akad Al-Qardul Hasan, akad seikhlasnya. BNT ya paringin zaman 2 juta misalnya pun sapon apa ikhlas sa paring dari peminjam kanto kasokanna. Nah, kanto biasanya berbentuk kelompok-kelompok. Jika digma beda pengajianna si pengajian kanto salah situng esena pertemuan kanto eki masalah KNU-an. Kemudian ke perkoperasian, kanto juga semuanya diajarkan. Karena paling tidak kanto warga Nahdien benih guna hanya sekedar pinjam meminjam, tapi juga ada pemahaman baik dari NU utamanya hal-hal selain kanto. Sehingga lima tujuan pun sebenarnya lebih kepada menyelamatkan akidah warga Nahdien kanto. Sehingga tidak hanya masalah jam-jaman gitu yang menjadi kegiatan di pertemuan Kak Dinto. Nah, kemudian apakah semua pinjaman di BNT kantor menggunakan jaminan Bapak?